jam berapa ini ya? Kade, Ya. udah mandi belum? Emang kenapa gitu Tante Yanti? Ini udah mau jam 8, kita sebentar lagi mau ibadah ya udah kalau gitu kita online. ibadah aja. Mandi dulu Kak Ade. Kalian udah mandi belum? Belum. Ya ampun, ini berdua ya bukan mandi dulu. Kalau mau apa-apa. ibadah itu harus mandi dulu. Pakai baju yang rapi. Ya, iya. Jangan baru bangun tidur masih gosok-gosok mata langsung duduk ikut ibadah. Nggak boleh seperti itu. Walaupun ibadah kita online, kita tetap harus menghormati hadirat Tuhan. Oh gitu ya Tante Yanti Iya ya. betul. Oh, harus mandi dulu. Ayo kita mandi Jadi yuk. kalau mau ibadah harus mandi dulu. Mandi dulu. Iya. Betul. Pakai baju yang rapi Pakai ya, baju Tante yang Yanti? rapi. Oh, iya. Sama kalau menghadap Tuhan itu harus rapi. Jadi Tuhan Yesusnya seneng. Iya, iya, iya. Iya. Jadi minggu depan awas ya kalau jam segini belum mandi. Siap Tante Yanti. Oke, kalian juga ya? Ya, siap. Oke, yuk adik-adik yang di rumah yang udah siap, yang udah rapi, udah dandan cantik, udah dandan ganteng. Yuk kita mau sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami boleh Tuhan kembali beribadah. Walaupun kami tahu Tuhan kami masih beribadah secara online, tapi kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Mari Tuhan, Engkau saja yang bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Biarlah kami juga mau siapkan hati kami untuk kami dengar, terima kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan Yesus, kami siap memuji-muji Tuhan saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, kita sapa dulu nih adik-adik yang di rumah. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Yuk adik-adik, kita mau sama-sama naikkan pujian setinggi-tingginya langit biar semangat. Ayo semua bangkit berdiri. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasihnya siapa? Kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Katakan kasih Yesus. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Amin. Kita percaya kalau kasih Yesus itu sanggup mengalahkan segalanya. Amin ya adik-adik. Amin. Amin. Kita naikkan pujian. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Pasti adik-adik di rumah masih ingat ya lagu pujian ini? Iya pasti. Ya, Mas. pasti ingat. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur buang ke laut, yur buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut. Yur buang ke laut, yur buang ke laut.
Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Sekali lagi adik-adik. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus ada dalamku. Karena Tuhan Yesus ada dalamku. Amin. Adik-adik di sini, siapa yang percaya sama janji Tuhan? Pasti semua percaya kalau janji Tuhan itu iya dan amin. Ya adik-adik, jadi adik-adik harus percaya kita punya Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, yang tidak pernah mengingkari janjinya. Kita mau sama-sama dengar firman Tuhan, kita siapkan hati kita mau sama-sama naikkan pujian ini. Ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup.
Kalau janji Tuhan seperti fajar pada pagi hari. Tidak pernah Tuhan kami melihat terlambat datang untuk bersinar. Kami juga percaya Tuhan, janji Tuhan di dalam hidup kami akan tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengingkari janji-Mu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mau dengar kebenaran firman Tuhan saat pagi hari ini. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami mau buka telinga kami Tuhan. Biar kami boleh dengar kebenaran firman Tuhan. Biar kami boleh mengerti apa yang menjadi isi hatinya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap dengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya luar biasa. Nah, pagi hari ini kakak mau bertanya, adik-adik di sini siapa yang pernah mendengar orang berjanji lalu kemudian dia tidak melaksanakan perjanjiannya atau mengingkarinya? Bagaimanakah rasanya? Apakah menyenangkan saat mendengar janji dan orang tersebut mengingkarinya? Tentu tidak menyenangkan, bukan? Akan lebih membahagiakan kalau kita mendengar janji dan kemudian orang tersebut menepatinya, bukan? Namun pada kenyataannya ada banyak orang yang tidak bisa memegang perjanjian. Terkadang orang bisa saja membatalkan perjanjiannya. Kamu juga pasti pernah kan? Nah, adik-adik di sini siapa yang ingat kenapa Tuhan menurunkan air bah pada zaman Nuh? Nah, betul. Karena pada waktu itu kejahatan manusia sudah sangat banyak dan mendukakan hati Tuhan. Wah, kalau begitu hari-hari ini manusia sudah tidak ada yang jahat dong ya Kak. Kira-kira kalau menurut adik-adik gimana? Ya betul adik-adik, pintar. Makin hari justru manusia makin jahat. Kalau adik-adik mendengar di televisi, kejahatan manusia makin bertambah. Bahkan Alkitab sendiri bilang makin hari makin jahat, apalagi menjelang akhir zaman. Lalu kenapa Tuhan tidak menurunkan air bah lagi ya? Apa karena persediaan air bahnya habis? Oh, no. Tentu tidak adik-adik. Karena Tuhan memegang perjanjiannya. Apa maksudnya ya? Setelah Nuh dan keluarganya serta para binatang keluar dari Batra, Tuhan memberkati mereka. Lalu Tuhan membuat perjanjian bahwa Ia tidak akan menurunkan air bah lagi, bahwa Ia tidak akan melenyapkan manusia di muka bumi lagi seperti pada zaman Nuh. Wow, luar biasa Tuhan, puji Tuhan. Bayangkan kalau Tuhan tidak membuat perjanjian seperti itu, sewaktu-waktu bisa turun air bah lagi, manusia bisa musnah lagi. Bukan hanya itu, untuk menunggukan perjanjiannya, Tuhan menaruh busurnya di awan atau yang kita kenal sebagai pelangi. Jadi, kalau adik-adik melihat pelangi itu adalah perjanjian bahwa Allah tidak akan menurunkan air bah lagi. Pelangi bukan hanya indah karena warnanya, namun indah karena itu adalah tanda janji Tuhan kepada kita. Dan hebatnya, Tuhan tetap memegang perjanjiannya sampai hari ini. Dia adalah Tuhan yang memegang perjanjian. Dia berjanji dan dia menepati. Mau nggak adik-adik belajar seperti Tuhan yang memegang perjanjiannya? Kalau mau, tulis ya di kolom komentar di bawah. Nah, pintar semua adik-adik.
Semuanya mau belajar memegang perjanjian kan? Nah, berarti kalau adik-adik merasa tidak bisa memegang perjanjian, jangan mudah berjanji ya. Dan kalau sudah berjanji, harus menepatinya. Kalau adik-adik bilang sama mama, "Ya ma, aku mau kerjakan PR baru main." Nah, adik-adik jangan main dulu sebelum PR-nya selesai. Dan kalau adik-adik berjanji, "Ya Pak, aku tidur tidak malam-malam." Setelah mengucapkan janji itu, harus belajar menepatinya ya. Barulah kita cocok disebut anak Tuhan, karena kita semakin mirip dengan Tuhan yang memegang perjanjiannya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Kami mau belajar seperti Engkau yang tidak pernah mengingkari janji-Mu. Mampukan kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oh ya adik-adik, hari ini super ayat kita diambil dari Mazmur 18 ayat 31 yang berbunyi, "Adapun Allah, jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Dan super ayat ini jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Lalu kirimkan ke guru masing-masing. Sampai jumpa minggu depan. Shalom. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita juga sudah memuji nama Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan untuk Tuhan. Persiapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Masukkan ke dalam amplop. Jangan lupa di amplopnya diberi tulisan persembahan Abi. Setelah itu kalian bisa titipkan ke papa dan mama kalian. Nah adik-adik, setelah kita beribadah, buat adik-adik yang ingin memberikan komentar ataupun menyapa teman-teman Abi yang lainnya, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga ya di-share ke teman-teman yang lainnya supaya bisa mengikuti ibadah kita. Dan jangan lupa klik like dan juga subscribe channel YouTube kita. Terima kasih adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Shalom.